Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif. Kui, tonton keseruannya via YouTube channel @kalimaya_malang sekarang juga. Halo Sobat Muda, di edisi Kepo kali ini Kalimaya Update Info, aku bakalan ngajak kamu untuk terbang jauh ya ke negeri Jepang Sobat Muda. Kali ini kita nggak cuma sekedar liburan virtual, tapi juga mau ngobrolin satu fenomena yang cukup weird ya, alias cukup aneh gitu, dan lagi ramai dibicarakan sama para traveler. Yaps, ini dia, ada larangan memotret geisha di Gion, Kyoto. Kedengarannya sepele ya Sobat Muda, cuman foto. Tapi ternyata di balik larangan ini ada cerita panjang loh soal budaya, terus etika, dan juga bagaimana pariwisata tuh bisa ngasih dampak yang gak selalu manis. Bayangin gini deh, kamu lagi jalan-jalan di Kyoto ya Sobat Muda, di musim gugur yang baru aja tiba. Daun maple-nya itu banyak yang berguguran, terus udaranya juga sejuk-sejuk dingin gitu kan. Nah, di antara jalanan batu yang sempit dan rumah kayu tradisional, kamu tuh ngelihat sosok perempuan berkimono indah. Rambutnya bersanggul rapi, terus wajahnya putih, dan ada sentuhan lipstick merah yang ikonik. Nah, geisha itu kan dia berjalannya anggun ya Sobat Muda, langkahnya juga pelan dan tatapannya tenang. Pasti kamu refleks dong, langsung kayak merogoh tas kamu atau saku kamu ya untuk ngambil smartphone dan kayak berpikir, wah ini kesempatan yang langka nih. Tapi sebelum jari kamu menekan tombol kamera, ada seorang petugas lokal yang mendekat dan berkata, no foto. Kalau kamu nekat, siap-siap nih kena denda hingga 10.000 yen alias 1 juta rupiah. Lumayan kan Sobat Muda? Tapi kenapa sih kok bisa sampai segitunya ya? Kenapa memotret geisha tuh bisa bikin kamu kena masalah hukum? Dan apakah ini sekedar aturan yang iseng atau memang ada alasan yang kuat ya sebenarnya? Nah, di segmen kali ini kita bakalan bahas tuntas Sobat Muda, mulai dari sejarah sampai juga banyak banget makna di balik peraturan itu. Kyoto adalah kota yang sering disebut sebagai jantungnya budaya Jepang ya Sobat Muda. Di sini bangunan tradisional tuh masih banyak berdiri berdampingan dengan kafe modern. Terus juga ada kuil kuno yang bertetangga dengan butik trendy dan tradisi ratusan tahun yang tetap hidup di tengah derasnya arus globalisasi. Nah, salah satu distrik yang ada di Kyoto adalah Gion Sobat Muda. Distrik ini identik banget sama yang namanya geisha atau lebih tepatnya geiko, sebutan untuk geisha yang ada di Kyoto. Dan juga ada Maiko, calon geisha yang masih dalam masa pelatihan. Gion ini bukan sekedar tempat wisata aja ya Sobat Muda, tapi dia adalah kayak ruang berkreasi bagi para seniman tradisional buat ngejaga warisan yang ada di Jepang. Kalau kamu berjalan di Gion sore hari, terutama menjelang senja, kamu bakalan melihat banyak banget maiko-maiko muda ya, alias calon-calon geisha yang melangkah menuju ke tempat kerja mereka, disebut ochaya atau rumah teh Sobat Muda. Larangan memotret geisha ini muncul di Gion bukan tiba-tiba ya Sobat Muda, tapi itu adalah kayak ya tumpukan masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Bayangin di puncak musim liburan sebelum pandemi nih Sobat Muda, jalanan Gion tuh penuh sesak sama turis yang pengen berburu foto geisha. Awalnya sih dulu wajar-wajar aja ya, tapi siapa sih yang gak mau mengabadikan momen langka gitu. Nah, lama-kelamaan nih, rasa kagum itu akhirnya berubah jadi tindakan yang agresif. Ada beberapa perilaku yang tercatat di tahun 2019 dan ngebuat warga dan otoritas Kyoto nih geram gitu. Yang pertama, ada yang menarik-narik kimono geisha cuman demi mendapatkan angle foto yang bagus. Aduh, jadi salut ya sama Mbak Geisha-nya, sabar banget nih. Yang kedua, ada mengejar mereka di jalanan yang sempit. Akhirnya itu ngebuat para geisha tuh terlambat menuju tempat kerjanya atau ochaya tadi. Nah, yang ketiga, mencabut kanzashi atau hiasan rambut tradisional Jepang tanpa izin. Bahkan sampai ngerusak loh Sobat Muda. Dan yang paling parah ini nih, melempari geisha dengan putung rokok. Aduh, parah banget ya Sobat Muda. Bayangin seorang seniman tradisional yang harusnya dihormati, tapi malah jadinya nggak ada harga dirinya ya Sobat Muda kalau kayak gini. Nah, saat pandemi COVID-19 melanda, jumlah wisatawan mancanegara ke Jepang tuh turun drastis. Dan Gion yang biasanya ramai akhirnya mendadak sepi Sobat Muda. Tapi begitu perbatasan Jepang dibuka kembali,
Bali, arus turis pun membludak sebaya muda. Bahkan di tahun 2024 ada rekor 36,9 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang, melonjak 47,1%. Karena pelanggaran yang semakin sering terjadi, pejabat Kyoto pada tahun 2024 akhirnya mengambil langkah lebih ekstrim nih, yaitu melarang wisatawan memasuki jalan-jalan private di Gion. Jadi selain tidak boleh memotret geisha tanpa izin, kini ada batasan fisik tentang area mana sih yang boleh dikunjungi dan gak boleh dikunjungi sama turis mancanegara. Jadi sebaya muda, larangan memotret geisha di Gion tuh bukan aturan yang sepele atau gimmick turis. Ini tuh adalah hasil dari sejarah panjang, insiden yang bikin malu, dan kebutuhan melindungi profesi yang unik dan juga langka. Kalau kamu suatu hari nanti berkesempatan jalan-jalan ke Gion, coba deh lepaskan kamera sejenak ya. Kalau kamu pengen merasakan atmosfer, terus juga pengen merasakan vibes dari kota Kyoto dan distrik Gion sebaya muda. Kalau kamu lebih pilih punya foto geisha untuk dipamerin atau ngejaga kenangan ya, tetap eksklusif di ingatan kamu. Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar sebaya muda, siapa tahu bisa jadi topik kepo selanjutnya. Aku Elga, see you sebaya muda.